Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor eksternal atau faktor dari luar yang menyebabkan runtuhnya dan munculnya khilafah Abbasiyah. Yang pertama itu adalah ada dua faktor yang menyebabkan runtuhnya itu khilafah Abbasiyah. Yang pertama itu adalah perang salib dan yang kedua itu adalah serangan bangsa Mongol dan jatuhnya Baghdad. Nah, yang pertama itu adalah perang salib. Nah, perang salib ini terjadi pada tahun 1095 Masehi, yaitu seruan Paus Urbanus II kepada kaum Kristen yang ada di Eropa, yaitu yang bertujuan untuk merebut keleluasaan kembali berziarah di Baitul Maqdis yang ada di Palestina, yang telah dikuasai oleh penguasa Seljuk. Nah, latar belakang dari perang salib ini yaitu pada peristiwa perang Manzikert pada tahun 1071 Masehi. Yaitu pada saat itu pasukan Seljuk yang dipimpin oleh Sultan Al-Arsan itu berhasil untuk mengalahkan pasukan Romawi yang jumlahnya itu jauh lebih besar dari pasukan Seljuk. Nah, dalam perang salib ini umat Islam itu presentasi ke sini, kecuali ketika dibikin misalnya kertas itu disimpan. perang salib ini terjadi dalam beberapa periode dan gelombang dan banyak sekali korban. Nah, umat Islam itu meskipun berhasil mempertahankan wilayah-wilayahnya dari serangan pasukan tentara salib, namun yang diderita umat Islam itu banyak sekali karena perang itu terjadinya di wilayah umat Islam. Nah, kerugian-kerugian ini mengakibatkan kondisi politik umat Islam itu melemah. Nah, dalam kondisi yang lemah, umat Islam ini justru malah terpecah belah. Bapaknya lagi ditap-tap. Hingga mengakibatkan daulah-daulah kecil itu apa sih? Daulah-daulah kecil itu terpecah belah dari pemerintahan Baghdad yang ada, Abbasiyah yang berada di Baghdad. Nah, yang kedua itu adalah serangan bangsa Mongol dan jatuhnya Baghdad. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1258 Masehi, yaitu yang bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan itu yang berkekuatan sekitar 200.000 orang itu menduduki ibu kota khilafah Abbasiyah yang berada di Baghdad. Nah, Al-Mutasyim sebagai khalifah terakhir dari Bani Abbasiyah yang yaitu menjabat dari tahun 1243 Masehi sampai 1258 Masehi, dia itu tidak mampu membendung dan tidak dapat membendung pasukan bangsa Mongol yang jumlahnya itu sangat banyak. Nah, dalam kondisi yang sangat kritis Al-Mutasyim itu, nah Wazir Al-Mustashim yang bernama Ibnu Al-Qami itu malah memanfaatkan keadaannya tersebut. Jadi Ibnu Al-Qami itu menipu Khalifah Abbasiyah, menipu Al-Mustashim. Dia itu mengaku bahwasanya telah melakukan perjanjian damai dengan bangsa Mongol dan juga melakukan itu ingin menikahkan anak perempuannya dengan putra khalifah yang bernama Abu Bakar Al-Mutasyim. Nah, Hulagu Khan pun dan Al-Mutasyim pun menerima usulan dari wazirnya tersebut, yaitu Ibnu Al-Qami menerima perintahnya. Al-Mustashim pun keluar dari istana
bersama para pasukannya dengan tujuan bahwasanya dia itu ingin memberikan hadiah berupa cenderamata kepada Kulagukan yang tadi itu karena ditipu oleh wajahnya. Tetapi Kulagukan itu bukannya hadiah dari Al-Mustashim itu diterima, justru Kulagukan itu malah membunuh para pembesar istana, dan wajirnya pun dibunuh oleh Kulagukan secara kejam dengan cara dipancung secara bergantian. Terus dalam kondisi itu Baghdad pun dihancurkan secara habis-habisan dan diratakan dengan tanah. Dari situlah ilmu pengetahuan, perpustakaan, dan sejarah kebudayaan Islam pun ikut musnah dalam peristiwa tersebut. Dan peristiwa tersebut itu mengakhiri kekuasaan Khalifah Abbasiyah yang berada di Baghdad. Nah, Al-Mustashim itu menguasai Baghdad itu selama sekitar 2 tahun sebelum dia itu melanjutkan penaklukan ke Syria dan Mesir. Sekian presentasi dari saya tentang faktor kemunduran dan ancaman yang menyebabkan lemahnya Khilafah Abbasiyah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.